Hati-hati dalam memilih terapis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jimmy. Sudah hampir 1 bulan nih saya nggak bikin video. Kemarin ada 1-2 hal, tripodnya patah ya kan, jadi bikin anak saya, jadi ya mau ganti, mau pakai yang lain agak ribet. Kemudian ya namanya orang sering mau beli lagi tripod baru pun agak payah ya. Ini tripod baru nih, ada lampunya, tapi lampunya agak kedap-kedip ya. Bahasan kita hari ini yaitu tentang memilih terapi ya kan, atau terapi apa yang mau anda pilih ya bebas aja ya. Bentar ya, ada gangguan. Lagi ngaco nih HP saya ngerekam pakai HP. Jadi kita cerita yang standar dulu. Yang pertama yaitu terapi konvensional biasa atau yang kita dapat dari rumah sakit ya. Setelah kita dirawat, kita biasanya suruh fisioterapi atau okupasi. Kebetulan saya ada beberapa kali pengalaman. Yang pertama itu ada orangnya cenderung slow gitu ya, cenderung santai, mungkin karena dia udah ngerasa udah tahu historis kita gini Pak ya, sembuh kali ya, jadi agak lambat. Yang kedua agak enak gitu orangnya, ada juga nggak terlalu santai, penuh dengan target, penuh dengan evaluasi. Saya yang kayak gitu saya suka gitu. Dulu pun ada juga yang saya di rumah sakit di Medan, ada yang kayak gitu, karena dia bagus ya dicari juga sama rumah sakit yang lain gitu kan. Terakhir dia pindah ke rumah sakit internasional di Medan. Yang ketiga dia cenderung maksa gitu. Jadi kan kita ini struknya ini bukannya males untuk bergerak, tapi tenaga tidak ada, kemauan ada. Nah, yang kayak gini kayak ayo. Terakhir si pasien capek juga gitu, hasil nggak ada. Saya lihatnya kayak gitu juga gitu ya. Terakhir pasiennya kan masuk lagi, mungkin ya mudah-mudahan karena bukan hal itu juga ya. Jadi ya kalau kita cari terapis yang cocok aja dulu, jangan yang slow, jangan yang terlalu ekstrim, yang tengah-tengah aja gitu ya. Nah, yang kedua yaitu terapis alternatif. Banyak pengobatan alternatif di kita ini, dari pijit, totok atau apalah. Saya sendiri bisa berdiri ketika itu menggunakan alternatif juga, yaitu dari dia dipijit ya, tapi ya kayak totok juga dia udah ahli gitu. Ada beberapa macam yang saya amati juga, yaitu kita pertama hati-hati dalam memilih ini. Mereka ini kan nggak resmi, jadi mereka pun cenderung otodidak gitu kan. Ada yang emang jago, yang ada juga yang merasa dirinya jago gitu. Saya pernah ketemu juga yang beberapa kali merasa dirinya jago gitu ya, hebat. Kalau di medsos kita bisa menilainya dengan status dia. Jadi kalau yang kayak gitu lebih baik anda hindarilah, nggak usah gitu. Kalau yang emang jago dia nggak banyak omong, biasanya nggak banyak promosi di medsos pun dia jarang, karena mungkin nggak tahu, karena waktunya habis juga buat nyembuhin orang gitu kan. Jadi ada juga tipikal yang dia pandai tapi melihat kita itu kayak sapi perah gitu. Saya pernah berobat juga sama orang itu. Mungkin ini pengalaman saya juga, karena saya udah merasa frustasi dengan progres yang ada gitu kan. Terakhir saya dengan dia lah, dia jago tapi komersil gitu. Dia pertama tes dulu, pijitnya gratis, itu ya bayarnya murah, tapi berikutnya begitu setuju ada harganya, ada harga pijit dia, harga obatnya cukup mahal. Saya akui saya ada perubahan, tapi dia ya kayaknya terlatih gitu. Kayak saya kan muslim,
dia tuh kayak menjual ayat-ayat Quran, tahu tentang apa ya ayatnya untuk saling menolong sesama, manfaatnya untuk menolong orang susah apa, tapi dia cuma membacakan ayatnya saja gitu, cuma oh ini kita kan harus gini-gini, tapi terakhir kalau sesuatu itu ada harganya gitu kan, harganya pun nggak mahal gitu. Jadi terakhir saya stop dengan dia, dan dia pun kecewa kenapa saya stop, karena memang ada perubahan dengan dia ya. Saya jujur saya, punggung saya itu ketika itu kayak sudah mati rasa gitu ya, kayak apa ya, kayak saya kayak menggendong ransel gitu, berat sekali. Dengan dia sembuh gitu, langsung kaki saya yang turun, yang kelingking turun, sama dia dinaikin, tapi meskipun naiknya kasar gitu ya, ya selamat lah, nggak turun lagi gitu, karena kalau turun ini cenderung lecet ya, jadi mengeluarkan bau yang nggak sedap sekali gitu. Jadi ya ya berterima kasih juga, tapi tadi saya stop dengan dia karena dia pun sempat mengakui ke progres saya itu lambat ya. Jadi di bulan ketiga saya udah ngerasa nggak ada perubahan lagi, tapi ya udah stop. Tapi itulah pengalaman saya, oh ternyata ada juga orang yang kayak gitu, dia terlatih untuk apa ya, seakan-akan dia berempati sama kita para survivor, tapi ujung-ujungnya duit, terakhir duit itu. Saya terakhir karena dia ngerasa dia bagus, saya rekomendasikan dia ke stok survivor yang lain. Ketika dia mijit kan dia yang stoknya udah tua, punya anak perempuan ya perempuan gitu, digoda gitu kan, saya jadi malu. Jadi sama saya udah stop aja, saya malu juga, udah jangan dihubungi lagi gitu. Itulah segelintir pengalaman saya mengenai perobat ini ya. Tadi saya agak ini ada gangguan sebentar. Jadi kita ini sebelum memilih pengobatan alternatif, kalau bisa kita tanyakan dulu sama yang mereferensikan gimana gimana, tanyakan sama orang-orang lain gimana, udah pernah ke sini belum, udah pernah ke sana belum, saya juga tanyakan udah ada pasiennya belum gitu kan. Dan juga kita bisa melakukan survei ya. Ya emang bukan omong kosong, kadang-kadang kalau yang bisa nyuruhin stroke ini duitnya banyak gitu. Jadi kalau kita lihat dia datang pakai pas kita lihat ke tempatnya dia masih belum punya mobil, naik sepeda motor, ya mungkin pasiennya juga dikit. Dan itu juga sama saya pengalaman juga ya. Yang pertama itu Pak almarhum Joni Ginting itu memang mobilnya keor, tapi ya namanya orang kampung kan, tapi heboh gitu ya. Dan aksesoris mobilnya itu yang mahal-mahal, meskipun mobilnya Hijet 55 gitu kan, berarti ya dia orang berkemampuan gitu. Ada juga di Tanah Karo, dia mobilnya baru gitu kan, ya lumayan lah gitu kan, daripada kalau saya pernah juga lihat di medsos ada yang lusuh sekali, saya pancing gitu kan, dari ngomongnya udah ngaco. Kalau ini alternatif yang sangat alternatif ini nggak jelas, dan saya juga merekomendasikan sama teman-teman yang lain di medsos jangan gitu kan. Saya perlihatkan gitu sebenarnya kebodohan dia gitu, dari ngomong mengenal stroke itu kayak gimana, sendiri dia punya versi stroke itu, waduh. Jadi kita benar-benar kalau masalah harga juga kita kalau perlu diomongkan berapa tarifnya, suka ada yang gini juga ya. Nah, jadi kan kita ini kan kalau udah stroke kan ekonomi kita agak payah juga. Ada yang dengan saya pijit gratis, kalau nggak ada perubahan nggak bayar. Nah nanti perubahannya cuma dari kita bisa gini, cuma segini ke segini, dan nggak lihat perubahan kan, nggak bener. Segini tuh apa sih, kita jauh sampai bisa gini tuh, wah perjuangannya. Coba yang nggak berapa alternatif, Anda dari segini bisa gini berapa bulan, berapa ya tahunan lah gitu kan. Nah sama tukang pijit kan dipikirnya segini itu dia udah hebat kali, jadi kita
benar-benar mesti hati-hati gitu. Kadang-kadang ya seperti saya bilang tadi, kita ini dianggap sapi, terkadang kita dianggap sapi perah, oh ini lahan duit gitu. Jadi kita benar-benar hati-hati juga. Dan buat kaum muslimin ya yang sama kayak saya gitu, beberapa kita juga perhatikan juga sebelum kita mulai untuk menjaga keimanan kita. Kadang-kadang apa, ada juga yang menggunakan media jin gitu kan. Ini saya pernah ngobrol juga sama ahli ruqyah. Kalau yang ahli pijit nggak pakai jin itu, dia paling tahan cuma 3 orang sekali mijit. Kalau mijit sampai 10 15 ya itu udah kemungkinan dia punya pegangan. Dan yang terapis yang saya yang terakhir mijit saya itu juga ya terakhir yang komersil itu terakhir dia ke saya ngaku juga bahwa dia punya pegangan hebat, yang apa, punya pendamping jin hebat yang bisa nolong. Nggak ada itu buktinya, saya masih kayak gini gitu ya. Jadi kita mesti hati-hati ya. Jadi sekian aja video dari saya, closing penutupnya garingnya. Jangan lupa untuk apa, mengklik subscribe dan share lagi sama teman-teman kita yang stuk lain, biar kita saling menolong menjaga saudara-saudara kita, jangan sampai ketipu. Kita pulih tapi harta kita pun kalau bisa ya, kalau habis sembuh sih nggak apa-apa, takutnya harta habis sembuh enggak gitu ya. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik subscribe nya. Bye.